Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Saiful Ulia Eskom Mkom. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS yang berjudul COVID-5. Dan saya sendiri adalah Arman Febrianto dengan NIM 3121 Untuk mempersingkat presentasi, saya akan memulai presentasi saya. Apa itu COVID-5 dan bagaimana framework ini dapat membantu organisasi dalam tata kelola dan manajemen TI. COVID-5, Control Objective for Information and Related Technologies, adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISECA. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengoptimalisasikan nilai dari investasi TI mereka sambil memastikan risiko TI terkendali. COVID-5 mencakup pedoman dan praktik terbaik yang memungkinkan organisasi menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan kapabilitas TI, serta mengelola sumber daya, proses, dan risiko TI secara efektif. COVID-5 membantu organisasi dalam beberapa cara. Menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. COVID-5 memungkinkan organisasi memastikan bahwa semua aktivitas TI mendukung kebutuhan dan tujuan strategis bisnis. Mengurangi resiko. Dengan standar kelola dan kontrol yang jelas, COVID-5 membantu organisasi mengidentifikasi dan mengurangi resiko TI yang dapat mengganggu operasional. Meningkatkan efisiensi dan nilai. COVID-5 mengoptimalkan sumber daya TI, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa investasi TI menghasilkan nilai yang maksimal. Meningkatkan kepatuhan. COVID-5 membantu organisasi mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku melalui kontrol dan prosedur tata kelola terstruktur. Apa saja komponen utama dalam framework COVID-5? 1. Prinsip-prinsip COVID-5 terdiri dari 5 prinsip utama yang membantu memastikan tata kelola TI selaras dengan tujuan bisnis dan mencakup seluruh organisasi. 2. Enablers, tujuan faktor pendukung, prinsip, proses, struktur, organisasi, budaya, informasi, layanan TI, dan kompetensi individu yang memungkinkan penerapan tata kelola TI yang efektif. Yang ketiga, proses reference model. Model acuan proses yang membagikan aktivitas tata kelola dan manajemen TI menjadi proses spesifik untuk memenuhi tujuan bisnis. Goals cascade, mekanisme yang menghubungkan kebutuhan bisnis dengan tujuan TI, memastikan semua aktivitas TI berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap tujuan bisnis. Capability model, maturity model untuk mengukur kematangan dan kapabilitas proses TI dalam organisasi dari tingkat 0 tidak ada proses hingga 5 optimal. Guidelines dan alat pendukung, panduan implementasi, penilaian, dan alat bantu seperti template dan checklist yang membantu organisasi menerapkan COVID-5 secara efektif. Bagaimana mahasiswa penerapan prinsip atau kebijakan yang efektif dalam organisasi mahasiswa seperti himpunan atau UKM yang sesuai dengan enablers ini. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Buat pedoman organisasi yang jelas, misalkan kode etik, prosedur rekrutmen, atau aturan rapat. Ini memberi arah bagi anggota untuk berperilaku profesional. Yang kedua, proses. Standarisasi proses untuk kegiatan rutin seperti perencanaan acara dan evaluasi kegiatan agar lebih efisien dan konsisten. Yang ketiga, struktur organisasi. Tentukan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi sehingga mempermudahkan koordinasi dan pelaporan.
Budaya, etika, dan perilaku. Kembangkan budaya positif dengan menekankan nilai-nilai kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab melalui kegiatan seperti pelatihan etika organisasi. Informasi. Kelola informasi penting, misalkan dokumentasi rapat, data anggota dalam platform yang mudah diakses oleh anggota untuk mempermudah komunikasi. Layanan infrastruktur dan aplikasi. Gunakan aplikasi kolaborasi seperti WhatsApp, Trello untuk koordinasi dan efisiensi kerja yang lebih baik. Orang, keterampilan, dan kompetensi. Adakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota dalam kepemimpinan, manajemen acara, dan komunikasi. Contoh proses manajemen yang dapat diterapkan dalam suatu kegiatan kampus seperti seminar atau lomba yang mencerminkan tata kelola TI yang baik menurut COVID-5. Perencanaan dan perorganisasian. Tentukan tujuan acara, target peserta, dan rencana anggaran. Pilih teknologi yang diperlukan seperti platform registrasi online atau alat komunikasi untuk memastikan semua kebutuhan kegiatan dapat dikelola dengan baik. Pengadaan dan implementasi teknologi. Siapkan sistem pendaftaran online, misalkan Google Form atau platform lain. Untuk mengumpulkan data peserta, pastikan keamanan data dan atur izin akses bagi panitia. Manajemen operasional selama kegiatan. Gunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Trello untuk koordinasi real time. Siapkan tim teknis untuk menangani masalah seperti kendala jaringan dan atau peralatan audiovisual. Pemantauan dan evaluasi kegiatan. Setelah acara, kumpulkan feedback peserta melalui survei, evaluasi kinerja panitia, dan buat pelaporan dokumentasi kegiatan. Pastikan semua data disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak berwenang. Optimalisasi dan tindakan lanjut. Berdasarkan evaluasi, identifikasi perbaikan yang diperlukan untuk kegiatan mendatang, seperti peningkatan sistem pendaftaran atau prosedur komunikasi tim. Struktur organisasi dalam tim proyek mahasiswa yang dapat mendukung tata kelola dan manajemen TI dengan efektif. Ketua panitia bertanggung jawab atas keseluruhan arah acara, memastikan bahwa setiap bidang bekerja sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan. Sekretaris mengelola administrasi dan dokumentasi termasuk notulensi rapat dan arsip data penting, mendukung akses informasi yang cepat dan teratur. Bendahara mengelola keuangan proyek, membuat laporan anggaran dan pengeluaran, serta memastikan transparansi keuangan. Koordinasi TI bertanggung jawab mengelola kebutuhan teknologi termasuk platform registrasi, keamanan data, dan aplikasi komunikasi, menangani masalah teknis selama acara. Koordinasi acara mengawasi pelaksanaan acara sesuai dengan rencana, memastikan tim operasional siap menjalankan tugas, bekerja sama dengan tim TI untuk kebutuhan teknologi acara. Koordinator humas dan publikasi mengelola publikasi di media sosial, situs web, dan platform kampus. Berkoordinasi tim dengan tim TI untuk optimalisasi media promosi digital. Koordinasi logistik menyediakan kebutuhan fisik dan logistik acara serta bekerja sama dengan tim TI untuk menyiapkan peralatan dan yang diperlukan. Apa saja tantangan budaya perilaku yang sering muncul di lingkungan mahasiswa dalam penerapan teknologi, dan bagaimana cara mengatasi berdasarkan enablement ini? Kurangnya disiplin dalam penggunaan teknologi. Beberapa anggota mungkin tidak konsisten dalam menggunakan aplikasi manajemen tugas atau platform komunikasi yang disepakati. Solusi: adakan pelatihan rutin dan tetapkan standar penggunaan teknologi agar semua anggota terbiasa. Registrasi terhadap perubahan teknologi. Tidak semua anggota mau beradaptasi dengan teknologi baru yang diimplementasikan. Solusi: berikan pemahaman tentang manfaat teknologi, adakan sesi berbagi praktik terbaik dan pilihan alat yang mudah digunakan. Kurangnya kesadaran akan keamanan data. Anggota sering tidak berhati-hati dalam berbagi data atau mengelola akses informasi. Solusi: edukasi tentang pentingnya keamanan data dan batasi akses data sensitif hanya pada anggota yang membutuhkan.
Keterbatasan keterampilan teknologi. Beberapa anggota mungkin kurang memahami penggunaan alat digital yang diperlukan. Solusi, sediakan pelatihan dan dokumentasi panduan yang sederhana untuk meningkatkan keterampilan teknologi. Komunikasi yang tidak efektif di platform digital. Kebiasaan mengirim informasi yang tidak relevan dapat mengganggu fokus tim. Solusi, buat aturan komunikasi yang jelas dan digunakan kanal khusus untuk topik tertentu. Contoh bagaimana mengelola informasi data seperti mahasiswa atau dokumentasi acara yang ditingkatkan dengan prinsip-prinsip COVID-5. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Pastikan bahwa data dan informasi dikelola relevan dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan seperti anggota, peserta, dan panitia. Misalkan data peserta seminar harus mudah diakses untuk keperluan komunikasi evaluasi. Mencakup seluruh organisasi. Integrasi semua data dan dokumen terkait dengan acara di platform yang terpusat seperti sistem manajemen dokumen atau cloud yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. Pihak pemisah tata kelola manajemen. Pisahkan tanggung jawab pengelola seperti pencatatan atau pembaruan data dengan pengawasan tata kelola TI. Menerapkan suatu kerangka kerja transintegrasi. Gunakan sistem manajemen yang mengintegrasikan data, informasi, proses seperti pendaftaran peserta, jadwal acara, dan keuangan. Bagaimana aplikasi atau interface TI yang sering digunakan oleh mahasiswa biasa dikelola lebih baik menggunakan panduan COVID-5? Menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Pastikan sistem e-learning mendukung tujuan akademik kebutuhan mahasiswa. Proses yang terstandarisasi. Tentukan proses yang jelas untuk pemeliharaan, pembaruan, dan pengelolaan sistem, serta prosedur untuk memastikan akses dan keamanan data. Keamanan data. Gunakan prinsip COVID-5 untuk menerapkan kebijakan keamanan data yang melindungi informasi pribadi mahasiswa. Pemantauan dan evaluasi. Terapkan pemantauan kinerja sistem secara rutin dan evaluasi terbaik pengguna untuk perbaikan kelanjutan. Pentingnya pengembangan keterampilan TI di kalangan mahasiswa dan bagaimana ini dapat diterapkan dengan mengikuti enabler terakhir dari COVID-5. 1. Pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan tentang alat TI seperti manajemen proyek digital, keamanan informasi, atau pengembangan perangkat lunak. Keterlibatan praktis. Mengadakan workshop atau proyek yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan TI secara langsung. Evaluasi keterampilan. Melakukan evaluasi terhadap keterampilan yang sudah dikuasai mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran fokus dan baik. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada kalanya saya kurang untuk menyampaikan informasi, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.